Salam. Sebelum kita mendengar perkongsian firman Tuhan pada hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan pada hari ini, karena Engkau memberikan kami peluang bersama-sama belajar akan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, bukalah pintu hati kami, supaya apapun yang kami pelajari bersama-sama pada hari ini memberikan kami kekuatan, semangat untuk terus maju di hadapan hamba-Mu yang menyampaikan. Urapilah dan berikanlah kebijaksanaan supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Keluaran 2 ayat 11 sampai 22 di bawah tajuk Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Tema kita pada hari ini, pembela bangsa. Tema pembela bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu pembela bangsa melalui teks kita pada hari ini yang menceritakan tentang Musa yang membela bangsanya dari diperbudakkan di tanah Mesir atau yang dipaksa bekerja di tanah Mesir. Singkat cerita, ayat 11 sampai 12 dalam teks pembacaan kita pada hari ini, kalau kita baca dengan teliti, pada waktu Musa sudah lebih dewasa dan sudah cukup memahami apa itu ketidakadilan, maka bangsanya yang dipaksa bekerja keras di tanah Mesir mulai dibela oleh Musa. Sebab itu kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, Musa sampai membunuh orang Mesir yang memukul salah seorang dari saudaranya. Kalau kita baca baik-baik ayat 13, nampaknya Musa di dalam teks ini ada ciri-ciri kepimpinan yang baik dan ciri-ciri sifat sebagai seorang nabi yang dipakai Tuhan. Melalui cara hidupnya saja kita sudah tahu bahwa pembelaan bangsa yang diperjuangkan oleh Musa bersifat seorang pemimpin atau seorang nabi. Tapi bukan soal membunuh yang kita perlu pelajari di sini, bukan soal Musa membunuh, tetapi soal ciri-cirinya sebagai seorang pemimpin atau sebagai nabi. Nah, waktu pagi-pagi Musa keluar dari istana, Musa melihat dua orang Ibrani berkelahi pada waktu itu. Musa pun bertanya, mengapa orang itu memukul temannya, dan inilah respon orang itu kepada Musa. Boleh lihat di dalam ayat yang ke-14. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirannya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Nah, ketika kejadian itu diketahui oleh Raja Firaun, Firaun pun mencari ikhtiar untuk membunuh Musa pada waktu itu. Tetapi Musa melarikan diri di tanah Midian untuk menyelamatkan diri dari Raja Firaun. Boleh lihat ayat yang ke-15. Singkat cerita, ayat 16 sampai 22 kalau kita baca di sini menyatakan bahwa waktu Musa di Midian pun selalu saja Musa membela orang yang tertindas. Ini tandanya bahwa Musa itu seorang pemimpin dan nabi yang akan memimpin bangsa Israel dari perbudakan. Membela bangsa bukan perkara yang mudah, sebab saat kita membela orang, tentangan pasti ada, seperti Musa saat membela bangsanya yang ditindas.
tentangannya adalah Raja Firaun dan bangsanya sendiri yang mungkin tidak mau dipimpin. Oleh sebab itu, kalau kita mau menjadi pembela bangsa, kita harus siap dan berjiwa pemimpin yang rela berkorban demi bangsa, keadilan dan kebenaran. Sebagai kesimpulan, marilah kita belajar seperti Musa yang rela berkorban demi keselamatan bangsanya. Dan kalau kita mau menjadi pembela bangsa dari segi keadilan dan kebenaran, bersiaplah untuk menerima hambatan dari dunia yang fana ini. Jadi yang perlu kita teladani di dalam diri Musa yang dipakai Tuhan untuk membela bangsa Israel adalah keberaniannya, kerelaannya, pengorbanannya, dan bukan sebagai pembunuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.